Pada tanggal 13 Maret 2009 di pinggiran kota Irkutsk, Rusia, ada sekelompok tunawisma sedang mengacak-acak tong sampah sambil berharap menemukan sesuatu yang berharga. Tapi mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menemukan tas dari sebuah nilon. Tas itu lumayan berat dan mereka berharap menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Mereka tertarik dengan itu, tetapi saat mereka membukanya, mereka kaget dan sangat-sangat ketakutan. Mereka menemukan dua kaki manusia yang terputus. Jelas-jelas kaki ini kaki seorang wanita karena penampilannya yang ramping dan kuku kakinya yang dicat berwarna merah. Segera penyelidikan dimulai dan meskipun kasus ini memiliki awal yang mengerikan, tidak seorang pun menduga kebejatan yang akan segera terungkap. Kasus ini menyedihkan sekaligus brutal dan gue selalu merasa sangat terganggu ketika seseorang dapat melakukan kejahatan seperti ini. Tapi sebelum kita ke apa yang sebenarnya terjadi, hai semua, nama gue Didi, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel sekiranya jika lo suka nonton video semacam ini. Dan terima kasih kalau lo sudah menonton. Dan satu lagi, video ini dibuat semata-mata untuk tujuan pendidikan dan dokumenter, tidak mendukung atau memanfaatkan tindakan kriminal yang dijelaskan di dalamnya. Jadi untuk benar-benar memahami bagaimana peristiwa tragis ini terjadi, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk malam hari ini. Pada bulan Mei tahun 1982 di kota Irkutsk, Rusia, lahirlah seorang wanita bernama Alesia Mustapsikova. Ayah kandungnya telah meninggalkan keluarganya bahkan sebelum ia dilahirkan. Ibunya akhirnya bertemu dengan seorang pria baru, seorang pria yang akan menjadi satu-satunya figur ayah yang pernah dikenal Alesia. Namun tragedi segera datang ketika Alesia masih sangat muda. Ibunya pun meninggal dunia. Sejak saat itu ia dibesarkan hanya oleh ayah tirinya. Ia kemudian berkata, "Saya tidak punya ayah. Ayah tiri saya membesarkan dan mendukung saya sepenuh hati. Saya selalu menganggapnya sebagai ayah kandung saya. Tapi setelah dia beranjak dewasa, takdir memberinya pukulan kejam berkali-kali. Pada usia 16 tahun, ayah tirinya meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkannya sendirian di dunia ini. Alesia melihat momen ini sebagai titik balik dalam hidupnya. Ia percaya bahwa jika saja ayah tirinya hidup, semuanya mungkin akan berbeda. Tidak ada yang membantu dan tidak ada yang menawarkan bantuan. Alesia pada saat itu sendirian, tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Sampai pada usia 18 tahun, ia telah menikah dan pada usia 20 tahun, ia memiliki seorang suami dan bersama-sama mereka telah membeli rumah dan tidak lama kemudian, dia pun hamil. Untuk sesaat, Alesia merasa telah menemukan sedikit rasa stabilitas, kesempatan untuk membangun keluarga sendiri yang berbahagia. Sesuatu yang selalu ia dambakan. Namun pada usia kehamilannya berusia 7 bulan, tragedi kembali menimpanya. Suaminya mengakhiri segalanya di lumbung di belakang rumah mereka. Keterkejutan itu menghancurkan dunianya. Harapannya untuk masa depan keluarga pun hancur begitu saja. Dia pun merenungkan momen itu. Alesia kemudian berkata kembali, "Saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikirannya. Pokoknya aku keluar rumah dan dia ada di gundukan itu. Dan semuanya berubah drastis untukku." Dan kemudian teman-teman pacar seperti biasa datang untuk berbelasungkawa. Dan semuanya dimulai lagi dari awal. Mereka berkata bahwa setelah kejadian yang memilukan ini, mulailah dengan yang baru dan lupakan apa yang telah terjadi. Sebuah pelarian yang mematikan dari rasa sakit yang tampaknya tidak pernah berakhir. Alesia akan minum banyak hampir setiap hari, seringkali minum secara berlebihan selama berminggu-minggu sambil membesarkan putranya. Namun dia memiliki pekerjaan, dia bekerja sebagai asisten penjualan di pasar Asia, tetapi dia tidak menghasilkan banyak uang dan dia akan menerima tunjangan untuk putranya.
Namun sayangnya sebagian besar uang yang masuk ke rumah tangganya dihabiskan untuk minum minuman keras. Rumahnya yang seharusnya sempurna untuk kehidupan keluarga menjadi tempat berkumpul untuk kekacauan. Sering minum, berpesta, dan aliran pengaruh buruk yang terus-menerus sudah meracuni hidupnya setelah berbagai cobaan dideritanya. Sampai pada bulan Maret 2009, Alessia berusia 26 tahun dan anaknya Ilya baru berusia 6 tahun. Pada tanggal 5 Maret, Alessia berada di tengah-tengah pesta minum selama seminggu dengan dua temannya, yakni Julia Saiger dan Tatiana Remesuk. Dia sama sekali tidak masuk kerja minggu itu. Malam itu, Julia akhirnya berbaring di kamar tidur setelah minum-minum lama, meninggalkan Alessia dan Tatiana sendirian di ruang tamu dengan Ilya kecil bermain di dekatnya. Namun terjadi pertengkaran, kata-kata kasar pun terlontar. Tatiana menuduh Alessia sebagai ibu yang buruk. Namun saat itulah sesuatu dalam diri Alessia pun meledak keluar. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya cara membesarkan anak muda? Pertama, saya melahirkan tidaklah mudah. Anda tidak mengalami situasi seperti saya dan kemudian beritahu saya cara membesarkan anak muda. Dan yang harus saya lakukan, saya harus membesarkan anak saya sendirian tanpa seorang ayah. Anda kira itu mudah dan Anda mengatakan saya adalah ibu yang buruk. Alessia saat itu didorong oleh amarah dan minuman. Alessia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dia pun meraih kapak dan memukul Tatiana, pukulan demi pukulan ke wajah, punggung, dan dada. Tatiana terjatuh ke lantai berdarah deras, napasnya berubah menjadi bunyi deru kematian yang sangat mengerikan. Namun Alessia belum selesai. Dia berjalan ke dapur mengambil pisau dan kembali menusuk Tatiana 51 kali di bagian dada, hingga tubuhnya terdiam membeku. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar pembahasan. Alessia mencongkel mata Tatiana dengan jari, lalu memotong salah satu telinga dan tangannya. Dia menaruhnya di atas kompor dan membakarnya. Dan sementara itu putranya yang masih kecil, yakni Ilya yang masih berusia 6 tahun pun berdiri di situ dan menonton semua yang terjadi. Ini mungkin membuktikan pendapat Tatiana. Ketika Julia terbangun dan turun ke bawah, ia dihadapkan dengan pemandangan yang bagaikan mimpi buruk sepanjang hidupnya. Darah, keheningan, dan temannya dibunuh secara brutal di lantai. Mulai saat ini, kasus tersebut memiliki cerita yang saling bertentangan. Julia kemudian mengklaim bahwa Alessia mengancamnya dan berkata, "Bantu aku membuang mayatnya atau kau akan menjadi sasaran berikutnya." Namun Alessia memiliki cerita yang berbeda. Dia mengatakan dia hanya meminta bantuan dan Julia pun setuju. Versi manapun yang benar hasilnya sama saja. Bersama-sama mereka menyeret tubuh Tatiana yang dimutilasi ke gedung dan kemudian melanjutkan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya rasa paranoid mulai muncul. Bagaimana kalau ada yang masuk ke gedung, pikir mereka. Jadi mereka memindahkan mayatnya kembali ke dalam rumah dan menaruhnya di ruang bawah tanah. Kemudian ketika mereka lapar dan menyadari hanya ada sedikit makanan di rumah, keadaan berubah menjadi lebih menyedihkan. Sekali lagi ada cerita yang saling bertentangan di sini. Alessia bersikeras bahwa Julia lah yang pertama kali mengumumkan gagasan tersebut. Semua pembicaraan tentang tidak ada yang bisa dimakan. Lalu, mari kita menggoreng tubuhnya. Dia mengklaim Julia yang mengatakannya, tetapi Julia dengan keras membantahnya kembali. Ia mengaku dipaksa ikut serta dalam memakan temannya atau ia akan menjadi korban berikutnya. Alessia kemudian berkata, "Kami memutuskan untuk memotong sepotong daging dari kaki. Kemudian kami memotong kemaluan yang tergeletak di ruang bawah tanah dan dagingnya dibawa ke dapur untuk dimasak dan dimakan." Tidak berhenti di situ, mereka juga memotong daging dari pipi Tatiana dan bagian tubuh lainnya, termasuk lengan dan kakinya. Selama seminggu mereka bertiga, Alessia, Julia, dan bahkan Ilya memakan sisa-sisa Tatiana. Saat tubuhnya mulai membusuk, urgensi untuk membuangnya menjadi jelas. Alessia tahu mereka tidak bisa begitu saja membuang sisa-sisanya, karena hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Awalnya mereka mencoba mengubur mayat di halaman belakang, tetapi di luar sangat dingin dan tanah pun membeku, sehingga sangat sulit untuk menggali tanah. Saat itulah keputusan pun dibuat.
Bersama-sama, Alessia dan Julia mulai memotong-motong tubuh Tatiana dan memasukkannya ke dalam tas nilon, dan pada malam hari mereka membawa tas itu beberapa jalan jauhnya dan menaruhnya di tempat sampah yang besar. Namun keesokan harinya, paronia mulai muncul. Pada tanggal 13 Maret 2009, Alessia memutuskan bahwa mereka harus memindahkan sisa-sisa tubuhnya yang berada di halaman belakang. Harus dipindahkan, tidak peduli seberapa keras tanah yang akan digali. Pagi itu sekelompok gelandangan mengobrak-abrik tempat sampah mencari barang berharga. Lalu mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu kaki yang terpenggal. Seperti yang gue bicarakan di awal tadi, penyelidikan segera dilakukan. Polisi mulai menanyai warga di sekitar 50 rumah di dekatnya, tetapi tidak ada petunjuk yang muncul. Pihak berwenang bahkan tidak tahu siapa pemilik kaki tersebut. Namun tidak lama kemudian pihak berwenang mendapatkan jalan keluar yang mereka butuhkan. Petugas peta di Kari mencari sedikit lebih jauh. Ia tiba di pintu belakang Liberation Street 55 dan melalui celah sempit di gerbang, ia melihat dua wanita sedang menggali. Pemandangan yang aneh karena tidak ada yang berkebun di musim seperti ini. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, Alessia pun mengaku bahwa mereka sedang menyuburkan tanah dengan pupuk kandang. Namun petugas tersebut melihat tidak ada pupuk kandang yang terlihat. Karena curiga, ia mulai menyelidiki lebih jauh dan memasuki taman yang berada di teras. Di teras, ia melihat sebuah kolam darah kering. Ketika diinterogasi, Alessia mengaku telah membunuh seekor anjing dan memakannya untuk mengobati TBC, praktik yang dikenal di wilayah tersebut. Meskipun praktik tersebut dikutuk secara luas, petugas itu tidak yakin. Dia terus melihat ke sekeliling dan kemudian ke belakang toilet luar. Dia menemukan tas tangan dengan apa yang tampak seperti bagian tubuh manusia yang berada di dalamnya. Begitu dia melihat ini, dia menangkap kedua wanita itu dan mereka tidak melakukan perlawanan apapun. Peta kemudian masuk ke dalam dan dia melihat piring makan dengan sisa-sisa yang dia yakini sebagai daging manusia di atasnya. Dia merasa muak. Kemudian di dapur ada sebuah paket. Kelihatannya aneh karena berada tepat di tengah lantai. Lalu dia membukanya dan itu adalah tubuh Tatiana yang dipenggal. Tubuh itu kehilangan kaki dan satu lengan dan penuh dengan luka tusukan. Dengan cepat, para wanita bersama dengan Julia ditahan. Alessia terbuka selama interogasi. Dia mengaku membunuh Tatiana karena marah, tetapi dia selalu mengklaim bahwa itu adalah ide Julia untuk memakan sisa-sisanya. Sedangkan untuk Ilya, dia sangat terpukul oleh seluruh cobaan itu. Dia telah menyaksikan pembunuhan, mutilasi, dan dipaksa makan bersama ibunya. Awalnya ia dikirim untuk tinggal bersama kerabatnya, tetapi segera dikirim ke pusat rehabilitas untuk remaja karena ia mengalami kerusakan psikologis. Dan akhirnya ia tinggal di panti asuhan. Sangat menyedihkan. Trauma itu telah meninggalkan bekas luka yang dalam padanya. Evaluasi psikiater menganggap Alessia cukup waras untuk diadili. Ia mungkin sedang mabuk berat saat itu, kata seorang petugas distrik, dan tidak pergi bekerja. Temannya juga tidak bekerja. Rupanya tidak ada yang bisa diamankan. Kemungkinan besar ia melakukan semua ini saat mabuk berat. Awalnya Julia dianggap sebagai kaki tangan, tetapi ia kemudian menjadi saksi kunci. Pihak berwenang percaya bahwa ia hanya berantisipasi karena takut akan keselamatannya. Alessia dijatuhi hukuman 8 tahun dan 7 bulan di koloni rezim ketat atas pembunuhan dan penodaan mayat. Ia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 300 rubel kepada keluarga Tatiana. Kanibalisme sendiri secara teknis bukanlah tindakan pidana di Rusia. Jadi dia didakwa atas kejahatan yang menyebabkannya selama dia berada di koloni. Hidupnya sulit sejak awal. Mereka juga melakukan kejahatan kanibalisme, menjadi sasaran sesama narapidana. Tidak ada yang mau duduk bersamanya dan orang-orang berbisik-bisik tentangnya di belakangnya. Namun seiring berjalannya waktu, dia menemukan pijakannya. Alessia mulai bekerja di pabrik jahit penjara dan akhirnya menjadi pemimpin tim. Dia bekerja shift 6 jam 7 hari seminggu dan penghasilannya dikirim ke keluarga Tatiana. Di penjara dia mulai angsur-angsur berubah. Ia menjadi jemaah gereja penjara yang taat, berdoa pagi dan malam memohon pengampunan. Namun keluarganya sendiri tidak pernah memaafkannya. Mereka menolak untuk menanggapi surat-suratnya dan ia tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi.
Meskipun telah melakukan kejahatan, Alessia mulai merencanakan kehidupan setelah penjara. Dengan hanya hukuman 8 tahun 7 bulan, ia tahu bahwa suatu hari ia akan memiliki kehidupan setelah penjara ini berakhir. Tidak seperti Tatiana, Alessia berkata, "Saya menginginkan kehidupan baru, tidak seperti sebelumnya. Dulu saya tidak pergi ke teater, tetapi sekarang saya pergi ke teater dengan senang hati. Saya akan meminta maaf kepada anak saya karena tidak bisa bersamanya." Seorang deputi di koloni tempat dia dipenjara mengatakan dia menangis karena dia mendapat hukuman yang panjang. Wanita itu menyembunyikan kejahatannya selama 7 hari. "Saya yakin ini disengaja. Ada semacam naluri binatang di matanya. Saya telah melihat kilatan seperti itu hanya beberapa kali. Ini bukan mata seorang pembunuh, tetapi lebih baik tidak bertemu orang seperti itu di luar." Alessia dibebaskan pada tahun 2018. Sejak itu dia telah mengubah nama belakangnya, menjual rumahnya, dan meninggalkan Urkus untuk memulai hidup baru. Laporan mengatakan dia telah menikah lagi dan memiliki kontak terbatas dengan anaknya, yakni Ilya sampai sekarang. So, sampai di sini saja video kisah nyata untuk hari ini, dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.